Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku, Safa. Yuhu. Oke, jadi di video kali ini merupakan video lanjutan dari sebelumnya yang tentang menjawab beberapa pertanyaan seputar SIMAK UI. Tapi di video kali ini aku akan mengkhususkan diri untuk menjawab seputar cara mengurutkan prioritas di SIMAK UI. Karena beberapa dari teman-teman bertanya hal yang serupa sama aku, jadi menurut aku ini akan menarik untuk diulas sebentar di video ini, gitu kan? Dan berhubung aku beberapa kali bikin video tentang SIMAK, buat teman-teman yang belum nonton tentang tips and trick SIMAK UI, bisa di sini nih, nonton di sini. Itu aku men-spill gimana cara belajar SIMAK UI, dan di sini adalah menjawab pertanyaan tentang seputar SIMAK. Dan kalau misalkan teman-teman punya pertanyaan lanjutan atau pertanyaan baru, teman-teman bisa bertanya di kolom komentar atau pergi ke Instagram aku di @shhfaul. Teman-teman bisa banget bertanya secara personal lewat DM Instagram. Nah, sebelum kita mulai, aku mau disclaimer nih. Di video ini aku tidak menggiring teman-teman untuk memilih jurusan tertentu dan meninggalkan jurusan yang teman-teman pengen sebelumnya. Di sini aku hanya akan memberikan cara terkait cara mengurutkan prioritas di SIMAK UI. Dan balik lagi, menurut aku, saran aku sendiri, teman-teman harus tetap milih jurusan sesuai sama minat dan bakat teman-teman. Harus sesuai hati nih, harus sesuai hati. Karena ini perjalanan 4 tahun, dan kalau misalkan teman-teman nggak sesuai hati, itu akan cukup berat untuk menjalankannya. Untuk survive sampai 4 tahun itu akan cukup berat. Karena pasti ada banyak batu-batu kerikil yang akan sekiranya ya melelahkan perjalanan teman-teman selama 4 tahun gitu kan. Kalau misalkan teman-teman tidak punya hati yang kuat terhadap jurusan tersebut, teman-teman akan tersandung berulang kali gitu. Jadi teman-teman harus punya tekad, minat, dan bakat yang kuat untuk masuk ke jurusan-jurusan yang teman-teman pilih di SIMAK UI. Pertama-tama nih, sebelum kita mulai, teman-teman mungkin belum tahu tentang website yang UI punya nih, yaitu adalah simak.ui.ic.id/reguler.html. Nah, di sini tuh UI nge-spill jurusan-jurusannya mereka beserta sama pendaftar dan juga mahasiswa yang akan mereka terima lewat jalur-jalur nasional maupun jalur mandiri. Di sini itu UI nge-spill semua program studi beserta pendaftar lewat SNMPTN, SBMPTN maupun SIMAK, dan juga kelompok ujiannya. Jadi kayak jurusan ini tuh bisa dimasukin sama IPA atau IPS kayak gitu. Itu ada banget di sini. Di sini juga dia tuh nge-spill tentang keketatannya. Jadi di sini karena kita mau SIMAK 2021 ya. Jadi di sini nge-spill keketatan tahun 2020 dan juga daya tampung tahun sekarang, tahun 2021. Baik lewat SNMPTN, SBMPTN maupun SIMAK UI. Nah, tapi karena di sini kita akan menjawab seputar SIMAK UI, jadi aku akan fokus ke SIMAK UI ya, ke pendaftar dan juga keketatannya. Sebenarnya keketatan tuh apa sih? Jadi keketatan itu tuh adalah persentase antara yang daftar dan juga yang diterima. Semakin besar persentasenya, itu berarti keketatannya semakin rendah. Dan kalau misalkan persentasenya semakin kecil, itu berarti keketatannya semakin tinggi. Contohnya, misalkan di sini aku punya pendidikan dokter. Lewat SIMAK itu yang daftar ada 8.589 orang. Sedangkan daya tampung tahun 2020 itu cuma 54 orang aja. Jadi keketatannya itu ada 1,2%. Gitu kan. Ini kan keketatannya kecil ya. Jadi daya saingnya otomatis tinggi. Sedangkan misalkan contohnya itu ada biologi. Biologi itu pendaftar 2020-nya itu 1.900. Jadi diterima tahun lalu itu ada 30 orang. Berarti keketatannya itu ada 2,6%. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat kan mana keketatan yang lebih rendah dan mana keketatan yang ya daya saing yang lebih rendah maupun daya saing yang lebih tinggi lewat persentasenya. Di sini persentase dari pendidikan dokter itu 1,2%. Dia itu lebih kecil dibandingkan biologi yang 2,6%. Berarti di sini teman-teman bisa tahu kalau misalkan daya saing untuk masuk pendidikan dokter di UI lewat jalur SIMAK itu lebih tinggi dibandingkan masuk biologi lewat jalur SIMAK di UI. Oke, berarti kalau misalkan teman-teman mau masuk dokter dan biologi, itu teman-teman bisa banget urutin yang pertama itu pendidikan dokter dan yang kedua itu
biologi karena keketatannya itu biologi lebih rendah dibandingkan pendidikan dokter. Nah, di sini juga akan ada daya tampung 2021-nya. Sekarang kalau misalkan kita pakai jurusan aku tahun lalu ya, jadi aku sebenarnya udah ikut SIMAK tuh 2 kali, tahun 2018 dan juga tahun 2019. Nah, tapi 2018 itu aku nggak terima dan aku udah kuliah juga di Universitas Negeri di Malang. Buat ceritanya kalian teman-teman nih bisa nonton di sini nih. Itu tentang perjalanan aku masuk ke perguruan tinggi di Indonesia. Nah, di SIMAK UI 2018 aku cuma daftar 2 aja, yaitu aku lupa yang pertamanya apa, dan yang keduanya itu aku daftar di di sastra Jepang. Dan untuk yang tahun lalu 2 tahun yang lalu ya, dan untuk tahun 2019 itu aku daftar ke 3 jurusan. Jadi aku nambah biaya lagi untuk jurusan terakhir. Yang pertama itu aku daftar kriminologi, yang kedua itu kesos, kejuruteraan sosial, dan yang ketiga itu antropologi sosial. Nah, di sini aku mau cek nih keketatan dan juga daya tampungnya untuk tahun ini. Jadi untuk kriminologi itu di tahun lalu yang daftar lewat SIMAK itu ada 3.510 orang, sedangkan yang terima hanya 27 orang saja. Jadi keketatannya itu ada 1,3%. Tapi untuk daya tampung tahun 2021 alias tahun ini itu ada 45 orang yang akan diterima lewat jalur SIMAK untuk kriminologi. Nah, untuk kesos itu ada 3.080 orang yang mendaftar tahun lalu, dan yang diterima itu ada 24 orang, sehingga keketatannya sama, 1,3% sama kayak kriminologi. Dan untuk tahun ini, tahun 2021 itu akan diterima 40 orang lewat jalur SIMAK UI 2021. Terus untuk antropologi sosial, itu tahun 2020 yang mendaftar itu ada 1.427 orang, sedangkan yang diterima hanya 18 orang saja, dan keketatannya itu 2,1%. Dan untuk tahun ini itu yang diterima lewat jalur SIMAK itu ada 30 orang untuk antropologi sosial. Dan semuanya ini adalah kelompok ujian IPS, jadi untuk kelompok ujian soshum aja. Nah, dari sini kan kita bisa lihat nih ya, kriminologi sama kesos itu kan sama-sama tadi 1,3%. Berarti kalau misalkan teman-teman mau kayak aku nih, misalkan cuma milih 2 jurusan aja, berarti dipilih nih jurusan pertama itu, prioritas pertama itu antara kriminologi ataupun kesejahteraan sosial, karena mereka punya persentase yang sama, jadi otomatis daya saingnya pun sama-sama tinggi. Nah, baru di prioritas kedua itu ditaruh antropologi sosial, karena daya saingnya lebih rendah, secara presentasinya pun lebih besar gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman mau milih 3 dan teman-teman sekiranya pengen banget masuk krim atau kesos, teman-teman bisa banget kayak aku taruh pertama di kriminologi, kedua di kesos, dan yang ketiga baru antropologi, kayak gitu. Jadi teman-teman lihat lewat keketatannya itu berapa untuk ngurutin prioritas di SIMAK UI gitu kan. Jadi peluangnya secara nggak langsung lebih besar untuk masuk ke jurusan tersebut. Nah, tapi balik lagi, semuanya harus sesuai sama minat dan bakat teman-teman. Jangan sampai ikut-ikutan teman atau kayak pengen banget masuk ke UI jadi kayak pilih asal gitu. Jangan sampai, teman-teman harus tetap research dulu, searching tentang jurusan yang pengen teman-teman pilih. Jadi sekiranya kalau misalkan teman-teman punya beberapa jurusan yang merasa tertarik untuk dimasuki, untuk didaftarkan di SIMAK UI, itu bisa banget di list dulu, terus dicari persentase dan juga daya saingnya di sini ya, di simak.ui.ac.id/reguler HTML. Itu ntar aku taruh di description box dan juga di kolom komentar akan aku pin. Oke, teman-teman bisa banget jalan-jalan ke situ, main-main, supaya kebingungan teman-teman ini terjawab sudah tentang cara mengurutkan prioritas di SIMAK UI. Oke, jadi segitu aja videonya. Ini cukup singkat karena kita hanya bahas tentang satu bahasan aja, yaitu tentang cara mengurutkan prioritas di SIMAK UI. Jadi ya begitulah caranya, kalian tetap harus cari-cari tahu tentang jurusannya dan juga keketatannya, supaya kebingungan teman-teman terjawab nih sebelum teman-teman melaksanakan ujian di SIMAK UI gitu kan. Bagi teman-teman yang masih punya pertanyaan lanjutan seputar SIMAK UI atau seputar UI atau seputar jurusan aku yaitu antropologi sosial, teman-teman bisa tanya di kolom komentar atau secara personal lewat Instagram aku. Nanti aku taruh juga di description box atau di sini di video ini, pokoknya akan aku taruh di YouTube aku. Dan kalau misalkan teman-teman suka, teman-teman bisa banget share ke teman-teman kalian yang punya keresahan yang sama tentang SIMAK UI gitu kan. Oke, jadi teman-teman makasih banget ya udah nonton video ini.
merelakan waktu teman-teman untuk menonton video ini. Jangan lupa untuk tetap berdoa, tetap meminta restu sama orang tua, dan juga tetap belajar. Semoga SIMAK UI-nya lancar. Semangat untuk berjuang di SIMAK. Semoga mendapatkan kursi perkuliahan di UI. Jadi teman-teman sampai di sini dulu ya. Sampai ketemu di video-video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.